Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, marilah dalam suasana Ramadan yang penuh keberkahan ini kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tentu kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan keberkahan dari Allah untuk berpuasa di bulan suci ini sembari menambah amal-amal kebaikan kita untuk kita gunakan sebagai modal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat. Bersyukur merupakan kewajiban bagi kita semua, karena sungguhnya kita adalah makhluk yang dhaif, dan karena itu syukur kita akan menguatkan kita untuk terus menjalani kehidupan yang tidak mudah dan penuh tantangan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Insyaallah dengan syukur kita selalu termotivasi, selalu bersemangat, dan insyaallah amal-amal kita tidak hanya bermanfaat bagi diri kita tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Selawat serta salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dan keluarganya. Mudah-mudahan selawat kita ini terus menjernihkan pikiran dan hati kita, menjadikan hidup kita lebih bergairah, dan sholawat kepada Rasulullah merupakan obat hati, tibbul qulub, dan insyaallah dapat menambah kekebalan lahir dan batin kita, dan pada akhirnya kita menemukan kebahagiaan dalam hidup. Nah, sahabat Islam ramah, seperti biasa setiap hari saya akan menafsirkan ayat-ayat toleransi di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam buku saya Al-Quran Kitab Toleransi. Dan insyaallah seperti pada malam-malam yang sebelumnya, kita akan mengambil dari saripati dari setiap ayat di dalam Al-Quran untuk kita gunakan sebagai pegangan untuk terus menggelorakan toleransi dalam kehidupan kita, meyakinkan bahwa toleransi adalah ajaran Al-Quran, adalah sebuah kebajikan, adalah sebuah nilai yang harus terus dibunyikan, diamalkan, dijadikan pegangan kita dalam kehidupan kita. Nah, kita tentu menghadapi kehidupan ini, terutama di tengah kebinekaan agama, kebinekaan mazhab, dan kebinekaan suku, tidak mudah memang untuk bagaimana terbuka kepada yang lain, bagaimana kita untuk terus belajar dari yang lain, dan sembari mengambil langkah yang arif dan bijaksana, bahwa sungguhnya kita adalah makhluk yang membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, ayat ini menjadi ayat yang sangat penting sekali karena memberikan kita sebuah bekal bahwa sungguhnya atau pada akhirnya Allah adalah hakim atas perbedaan. Bahwa kita sejatinya boleh menyampaikan pendapat tentang agama kita, tentang keyakinan kita, tentang mazhab kita, tetapi kita tidak diperkenankan untuk menghakimi pandangan orang lain, bahwa pandangan orang lain yang salah atau pandangan kita yang benar. Kita hanya diberi hak untuk menyampaikan pandangan, sementara pandangan yang benar pada akhirnya adalah hanya milik Allah. Allah adalah hakim atas segala perbedaan. Nah, ini ayat ini meneguhkan dari tema-tema sebelumnya yang pernah kita bahas
tentang keragaman agama-agama yang ada di muka bumi ini. Dan nanti juga kita akan bedah dalam ayat-ayat yang lain bahwa kebinekaan merupakan sebuah keniscayaan, atau kebinekaan agama, kebinekaan syariat itu sudah menjadi sebuah keniscayaan yang betul-betul nyata dan ada, dan bagaimana kita menyikapi kebinekaan tersebut. Mari kita baca ayatnya. Likulli ummatin ja'alna mansakan humna sikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Ini sekali lagi ayat ini menggarisbawahi bahwa setiap umat Allah jadikan bagi mereka sebuah jalan, sebuah syariat yang itu menjadi pegangan. Maka adalah kalian tidak mendebat dalam banyak hal, tetapi kalian terus berdoa kepada Tuhan, sungguhnya kamu pada jalan petunjuk yang lurus. Nah, ini para ulama tafsir mengatakan merupakan penjelasan dari ayat walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bahwa Allah sudah menetahkan, mendesain bagi setiap umat sebuah syariat. Nah, kita yang hidup di Indonesia sebagian besar beragama Muslim, tapi ada di daerah yang memang mayoritas adalah Kristiani, mungkin ada yang mayoritas Hindu, Buddha, Konghucu, atau mayoritas Yahudi. Nah, Allah sendiri yang sesungguhnya telah menciptakan syariat bagi setiap umat. Maka kita dilarang untuk berbantah-bantahan, dilarang untuk mendebat pada hal-hal yang memang itu menjadi garis demarkasi, menjadi distingsi dan diferensiasi perbedaan-perbedaan yang harus diterima dalam kenyataan. Bahkan tradisi pun berbeda, bagaimana cara beribadah, ritualnya itu pun berbeda. Maka kalau kita menggunakan kacamata yang positif, kita dapat menerima itu sebagai takdir Allah. Karena Allah sudah menciptakan setiap umat itu mempunyai syariatnya masing-masing. Jadi di banyak negara, di banyak wilayah mempunyai tradisi, mempunyai hazanahnya, mempunyai syariatnya sendiri. Bahkan kita tahu misalnya ya di Timur Tengah adalah Kristen Koptik yang menjadi mayoritas. Dan kemudian kita melihat ada di satu wilayah ada Kristen Protestan, ada yang menjadi Kristen Katolik. Jadi Allah yang menghendaki bahwa setiap umat mempunyai syariatnya, mempunyai keyakinannya, mempunyai nabinya sendiri. Nah, ini semakin mengukuhkan kepada kita semua untuk menerima kebinekaan agama-agama. Kita tidak bisa memaksakan, sekali lagi mengacu kepada ayat sebelumnya la ikraha fiddin, bahwa kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk menganut agama, keyakinan tertentu. Kita boleh berdakwah, mengajak, tetapi itu pun harus dengan cara-cara yang bijaksana, dengan nasihat yang santun. Nah, oleh karena itu menurut saya memang dalam konteks toleransi, hal yang pertama harus dilakukan adalah bahwa kita harus menerima kenyataan adanya kebinekaan, termasuk kebinekaan syariat yang dibawa oleh para nabi dalam wilayah komunitas tertentu. Nah, di dalam ayat selanjutnya,
wa in jadaluka faqulillahu a'lam bima ta'malun. Nah, ketika mereka mendebat kamu, maka katakanlah sesungguhnya Allah a'lam bima ta'malun. Nah, ayat ini hadir dalam konteks ketika Rasulullah setelah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dikisahkan bahwa orang-orang non-muslim, mereka tidak meyakini terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, karena peristiwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa yang biasa, adalah peristiwa yang luar biasa. Maka ketika ada pihak-pihak yang mendebat kita tentang sebuah persoalan yang memang tidak memungkinkan orang lain itu untuk menerima atau mungkin berdebat, karena ini peristiwa yang bersifat supranatural, peristiwa yang lebih kental dimensi spiritualnya, maka di dalam Al-Quran disebutkan faqulillahu a'lam bima ta'malun. Sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang kalian perbuat. Dan di dalam ayat lain, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan hendaklah kalian tidak mendebat ahlul kitab, orang Yahudi dan Kristen, kecuali dengan cara-cara yang lebih baik, yang lebih elegan, yang lebih santun. Bahwa memang sekali lagi kebinekaan agama-agama dan syariat yang ada di masa lampau, di zaman Rasulullah sekalipun, itu memunculkan adanya perdebatan di antara umat agama-agama. Nah, di dalam perdebatan pasti akan terjadi perbedaan pendapat, mungkin perbedaan pendapat yang sangat tajam, yang keras, apalagi yang terkait dengan sebuah keyakinan teologis, sebuah peristiwa supranatural seperti Isra Mi'raj yang saya kisahkan tadi. Maka Al-Quran memberikan pedoman bahwa dalam berdebat kita harus menggunakan cara-cara yang santun. Di antaranya adalah tidak merendahkan pihak lain, mencoba untuk mendengarkan dan menyampaikan argumen serasional mungkin, seargumentatif mungkin, seobjektif mungkin. Hatta walaupun pihak lawan yang kita debat tidak menerima pendapat kita, kita harus legowo. Kita harus menunjukkan satu sikap yang elegan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Karena kita ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang berbudi luhur. Islam adalah agama yang tidak merendahkan pihak lain. Bahwa kita mempunyai keyakinan, bahwa kita mempunyai pandangan, mari kita sampaikan pandangan kita seobjektif mungkin. Dan ketika perbedaan itu tidak dimungkinkan, tidak adanya titik temu, adanya kesimpulan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, maka di dalam ayat ini dikatakan faqulillahu a'lam bima ta'malun. Sungguhnya Allah lebih tahu. Maka di dalam tradisi ulama-ulama lampau, wallahu a'lam bissawab, bahwa Allah lebih tahu tentang kebenaran. Karena kita sebagai manusia hanya sekedar bisa menyampaikan pandangan kita sesuai dengan dalil argumen yang kita ketahui. Apalagi tentang hal-hal yang terkait dengan keyakinan, tentang kebenaran sebuah keyakinan, tentu Allah lebih tahu. Wallahu a'lam bima ta'malun. Nah,
Di dalam ayat selanjutnya disebutkan, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Kenapa Allah lebih tahu? Karena nanti Allah yang menjadi hakim tentang yang kalian perdebatkan, perbedaan di antara kalian pada hari akhir. Tidak ada gunanya kita menang-menangan. Tidak ada gunanya kita berusaha untuk mengklaim sebuah kebenaran. Karena hal-hal yang kita pertentangkan di dunia ini pada akhirnya akan dihakimi oleh Allah pada hari akhir nanti. Kita hanya bisa menyampaikan pandangan kita sesuai dengan apa yang kita ketahui. Maka disinilah sungguhnya akhlak dalam menyikapi keragaman, dalam menyikapi perbedaan. Kita sebagai umat yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa Allah yang maha benar, Allah yang mengetahui segala hal, maka mari kita kembalikan kepada Allah untuk menghakimi, untuk menyimpulkan tentang kebenaran agama nanti. Yang penting setiap dari kita sudah mempunyai argumen, terutama bagi kita yang beragama Muslim, tentu kita mempunyai Al-Quranul Karim. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang kita sodorkan, itulah yang kita sampaikan. Dan Al-Quran seperti yang kita lihat dalam ayat ini begitu sangat luar biasa mengingatkan kepada kita semua bahwa kita umat Islam harus betul-betul menunjukkan keteladanan dalam menyikapi perbedaan. Karena bagaimanapun Al-Quran hadir dalam konteks sebuah masyarakat yang beragam, yang di dalamnya kerap terjadi perbedaan-perbedaan pandangan di antara umat beragama. Nah, karena kita beragama, karena kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus meyakini Allah lah nanti yang akan menentukan kebenaran yang absolut pada hari akhir tentang hal-hal yang kita perdebatkan, hal-hal yang menjadi perbedaan di antara kita. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah mengetahui hal-hal yang ada di langit dan hal-hal yang ada di muka bumi. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi kita mungkin suatu yang sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi bagi Allah adalah hal yang sangat mudah. Sahabat Islam Ramah, dalam ayat ini tentu kita mendapatkan satu hikmah yang luar biasa, bahwa kita hidup di dunia ini yang kerap kali banyak hal-hal yang diperdebatkan di antara kita. Terutama satu hal yang selalu menjadi perhatian saya adalah fatwa sesat dan menyesatkan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga keagamaan. Menurut saya ini menjadi kekhawatiran kalau tradisi ini tetap dipertahankan. Karena ketika ada fatwa sesat menyesatkan terhadap kelompok tertentu, maka pada akhirnya akan menimbulkan satu tatanan sosial yang tidak adil, tatanan sosial yang diskriminatif. Dalam artian bahwa ada kelompok yang kemudian dieksklusi. Maka pandangan Nahdlatul Ulama yang paling mutakhir
dengan tidak menggunakan kalimat kafir terhadap orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita. Itu satu pandangan yang sesungguhnya ingin mendepankan kearifan, ingin menggunakan bahasa-bahasa yang jauh dari kemungkinan adanya diskriminasi. Maka kata sesat, kata kafir, yang itu memang dalam beberapa hal kita temukan di dalam Al-Quran, tetapi secara politik kalimat itu bisa bernuansa diskriminatif. Maka ketika kita melihat adanya pandangan-pandangan yang berbeda, terutama selalu saya mengatakan di dalam intraagama sesama muslim misalnya, ini menjadi suatu persoalan yang pelik ketika sesama muslim menyesatkan dan mengkafirkan kelompok yang lain. Ada satu pandangan dari ulama yang mengatakan, dan ini selalu dikutip oleh Syekh Muhammad Abduh, mengatakan kalau seandainya dalam diri seorang muslim terdapat 99% kesesatan dan hanya 1% keimanan, maka orang tersebut mukmin. Atau 99% kekufuran, 1% keimanan, maka orang tersebut mukmin. Nah, ini pandangan yang menurut saya memberikan kemungkinan kepada orang yang berbeda dengan kita untuk tidak mudah menyesatkan, tidak mudah mengkafirkan. Dan kita tahu adanya fatwa-fatwa sesat, adanya fatwa-fatwa yang mengkafirkan kelompok yang lain telah menimbulkan satu tatanan sosial yang diskriminatif, yang merugikan kelompok tertentu. Padahal di dalam pandangan misalnya Imam Al-Asy'ari dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan bahwa selama seorang muslim menghadap kiblat, yaitu sholat, maka orang muslim tersebut tidak boleh kehormatannya diganggu, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Maka sekali lagi dalam konteks juga hubungan dengan agama-agama yang lain, maka seperti yang dikatakan oleh ayat ini, kita harus menerima adanya keragaman syariat dan keragaman agama-agama. Bahkan kita bisa mengatakan hampir di setiap negara, dimanapun saja, tidak ada yang monolitik, satu agama saja. Pasti ada agama yang menjadi mayoritas, yang dianut oleh warga dalam sebuah wilayah, dan ada agama minoritas. Bahkan dalam setiap agama ada mazhab-mazhab yang dianut oleh mereka sendiri, yang itu dapat menjadi sebuah perhatian kita semua bahwa kita hidup di dunia ini di tengah masyarakat yang plural, di tengah masyarakat yang bineka. Maka di Indonesia kita melihat ada Islam dibagi ke Sunni masih dibagi, ada NU, ada Muhammadiyah, lalu kemudian nanti ada Wahabi, nanti kemudian ada Syiah, lalu kemudian nanti ada Ahmadiyah, lalu kemudian dengan agama-agama yang kita melihat ada Kristen, dalam Kristen ada denominasi, kemudian ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, bahkan ada beberapa agama yang lain, misalnya Bahai. Kita juga melihat ada penganut Yahudi. Lalu kemudian kita melihat aliran kepercayaan dan keyakinan, yaitu sebuah
aliran kepercayaan yang memang tumbuh di bumi Nusantara, maka kita harus menerima kebinekaan ini dengan hati yang lapang. Kita harus berbesar hati. Jangan menganggap kebinekaan ini sebagai ancaman bagi kita. Kita harus memahami kebinekaan ini sebagai rahmat bagi kita, sehingga kita bisa saling belajar, sehingga kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, sehingga kita bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan agama-agama. Nah, walaupun nanti terjadi perdebatan dalam keyakinan dan pandangan keagamaan tertentu, maka kita juga harus menggunakan cara-cara yang elegan. Kita harus menerima bahwa pada akhirnya Allah yang menjadi hakim atas perbedaan kita. Allah nanti yang akan menghakimi di hari akhir, di hari kiamat, tentang hal-hal yang kita perdebatkan di dunia. Dan selama hidup di dunia, kita tidak boleh menang-menangan. Kita tidak boleh mengklaim bahwa kita yang paling benar. Karena Allah di dalam ayat ini sesungguhnya yang menghakimi perbedaan kita di akhirat nanti. Kita pada akhirnya akan menghadap kepada Allah. Dan Allah yang maha mengetahui, Allah yang pemilik kebenaran, Allah nanti yang menentukan. Inna rabbaka wa'alam man dhalla an sabili wa'alam bil muhtadin. Allah yang akan menentukan siapakah sungguhnya yang tersesat di antara kita dan siapa di antara kita yang mendapatkan petunjuk. Maka sekali lagi, keimanan kita kepada Allah sesungguhnya membuka cakrawala kita, membuka hati kita, membuka bahwa pengetahuan kita bahwa di luar sana begitu banyak ciptaan Tuhan. Di luar sana begitu banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita sambut, yang harus kita terima, bahwa di luar sana banyak sekali perbedaan-perbedaan dan dibutuhkan satu kebijaksanaan dari kita untuk menerima perbedaan itu. Sahabat Islam ramah, toleransi merupakan pedoman hidup kita. Toleransi menerima keragaman, toleransi mendebat perbedaan kita dengan cara-cara yang santun, toleransi mengajarkan kita untuk mengatakan bahwa Allah yang maha tahu, Allah pemilik kebenaran, Allah yang nanti akan menentukan di hari akhir tentang hal-hal yang kita perdebatkan. Karena itu kita hendaknya hidup damai, hidup toleran, bersahabat, bersaudara dengan sesama, apapun agama dan keyakinannya, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Indonesia, di mana kita lahir, di mana kita tumbuh, di mana kita membangun, merangkai persahabatan, ini menjadi etalase betapa ayat yang kita baca pada malam hari ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa kebinekaan agama, kebinekaan mazhab itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita terima, yang harus kita jadikan sebagai kekuatan sehingga hidup kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman, tidak terancam, tidak menganggap orang yang berbeda agama dan kita sebagai musuh, sehingga kita pada akhirnya adalah zero enemy. Kita tidak punya musuh. Yang ada di depan kita, di sekeliling kita adalah sahabat, adalah saudara yang bisa membantu kita dan kita pun bisa membantu mereka. Betapa indahnya toleransi adalah kehidupan surgawi, kehidupan yang tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada klaim-klaim kebenaran di antara kita. Nah, kita di dunia adalah bersaudara. Kita harus membangun persaudaraan di antara sesama, terutama sebagai warga negara bangsa,
warga negara bangsa Indonesia di bumi Pancasila ini. Kita harus bersatu padu, kita harus bergandengan tangan untuk membangun Indonesia, menjadikan Indonesia itu lebih baik. Sahabat Islam ramah, itulah kira-kira ngaji kita tentang toleransi, sebuah kajian terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah kita menimba begitu banyak ilmu tentang toleransi. Itulah kira-kira, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.